Jadi kalau kamu punya ilmu nak, itu yang terangkat derajatnya tidak hanya dirimu, termasuk orang tuamu, termasuk istrimu. Maka walaupun bukan santri, gak bisa ngaji, kok dibojo sama kiai, biasanya diceluk bunyai. Kuwi sing jenenge swarga nunut neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai, para alim dan ulama, para sepuh bini sepuh, bobo guru engkang estu kaula takzim, para pejabat engkang sampun kersa rawuh, wabil khusus orang tua kita bersama, sesepuh kita, kiai kita dan bupati kita, Pak Kiai Sujati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, baik yang kebagian tikar maupun tidak kebagian tikar. Yang tidak kebagian tikar, insya Allah pulang saya doakan little body. Apa itu little body? Sili tegatel kelebon wedi. Silakan sami duduk. Kasihan yang di belakang. Monggo sami lenggah. Mohon maaf, saya tidak bisa melepas kacamata saya karena mata saya sedang seksi-seksinya. Maksudnya kurang dulu, jadi matanya merah masuk matamu. Bapak Ibu kaum muslimin, adik-adik, alhamdulillah ini temanya apa toh? Pengajian dalam rangka harlah ke-11 dasmu mibiro rakyat Yayasan Ar-Rahman. Kiai nunggak ini pada kerupamu. Kamu bilang nunggak sama saya, kamu salah. Saya dari 1 sanawiyah sampai lulus aliyah tidak pernah bayar SPP. Ranking terus bro, mergo mesake matamu. Saya kuliah itu bayar SPP cuma 2 kali tok. Orang ada duit. Karena saya pasti dapat beasiswa, padahal saya nggak pernah masuk kuliah. Gaweanku demo kok. Kok bijiku api? Dosennya wedi karo aku. Saya dulu kiai, saya itu goblok banget. Ujian, waktu itu saya ingat betul, etika pendidikan Islam. Saya pakai sandal.
Yang ngawasi dekan. Saya ingat betul waktu itu Abdullah Fajar, adiknya Pak Malik Fajar, Menteri Pendidikan. Saya pakai sandal, diusir Mas. Miftah, tolong keluar dari kelas. Kenapa Pak Dekan? Kamu pakai sandal? Oh. Saya keluar. Begitu keluar, otak saya main. Saya baca peraturan rule of the game-nya, saya baca. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Titik. Nggak ada titik. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Sandal saya copot, saya ganti kresek. Saya masuk kelas itik. Dekannya mohon Pak Abdullah Fajar, mudah-mudahan panjang umur lah. Amin. Sering tak demo tapi dekan waktu itu. Begitu saya masuk, minta. Yes. Kenapa kamu masuk lagi? Ada yang salah? Sudah dikasih tahu nggak boleh pakai sandal. Kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak Dekan dibaca peraturan mahasiswa ujian, tidak boleh pakai sandal. Nggak ada tulisan kewajiban menggunakan sepatu. Merongos. Ada yang pakai kresek, Pak. Sek. Paling mikirnya dekane dancung. Apa-apa. Ya, anak-anak nyantri ya jangan terlalu sering pamit pulang. Itu nggak bagus. Karena apa? Kalau bola bali sing mumet gurumu. Bener diulang wis ilang. Tambah pelajaran baru ilang. Wis ora apa-apa senajan ning pondok mung turu mangan. Aja mulih. Neng pondok itu kan tipe santri yang paling banyak. Satu Abu Naum, nomor 2 Abdul Butun. Mangan Pak sendiri. Gede nih biasanya jadi tukang syuting menunggu biasanya. Tapi lak mondok suwe itu biasanya jadi bupati. Lak suwe meneh kiai viral menunggu biasanya. Satu saat muridnya Imam Syafi'i ini berangkat haji. Karena muridnya ini alim, diminta untuk ngaji di dalam Masjidil Haram. Setiap kali ngaji, santrinya Imam Syafi'i itu pasti menyebut nama Imam Syafi'i. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Delalah di dalam masjid itu ada ibunya Imam Syafi'i. Rampung ngaji diparani, Mas. Bokat mau jenengan kula rungokke bola-bali nyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i iki apamu? Dijawab sama orang ini, Imam Syafi'i itu guru saya, Bu. Lah ibu sinten? Saya ibunya Imam Syafi'i. Tahu yang di hadapannya ibunya Imam Syafi'i, langsung disungkemi, dicium tangannya. Inilah yang dimaksud di dalam kitab taklim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahali. Jadi kalau kamu punya ilmu nak, itu yang terangkat derajatnya tidak hanya dirimu, termasuk orang tuamu, termasuk istrimu. Maka walaupun bukan santri, gak bisa ngaji, kok dibojo sama kiai, biasanya diceluk bunyai. Kuwi sing jenenge swarga nunut neraka. Oh, bila gue lagi pengen diceluk bunyai gampang nduk rabio karo kiai. Apa meneh rambute gondrong. Kacamatane akhirnya santri ini matur, Bu, enten boten pesen kagem Syafi'i, guru kula ana lho. Sampaikan kepada Syafi'i kalau dia sudah mau pulang, ibu ikhlas. Kabar gembira ini dibawa kepada Imam Syafi'i di kota Baghdad. Pak Kiai, oh boleh. Kula wingi ketemu kali ibune panjenengan teng kota Mekah. Ana pesen, wonten. Ibu dawuh menawi panjenengan ngersake kondur teng kota Makkah, ibu sampun ikhlas. Akhirnya diumumkan di kota Baghdad. Woro-woro Imam Syafi'i guru besar kita mau pulang ke kota Makkah. Ngerti gurunya arep mulih. Wong sak kota Baghdad kabeh menehi oleh-oleh kepada Syafi'i. Ana sing menehi unta, emas, gandum, kurma, degan, semuanya ada. Kopi
jelas kabeh. Akhirnya pulang ke kota Mekah, Safi itu membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Pelajarannya apa? Lah ono kiai ngaji mulih diwenehi sangu kuwi wis kat biyen tak kandhani. Gak cuma sekarang gitu. Kalau sekarang gak ngasih itu berarti nulayani kebiasaan Imam Syafi'i. Kiai ngaji mengharapkan amplop itu dosa. Tapi lebih berdosa kalau panitia tidak ngamplopi. Santai. Saya itu kalau ngaji mikir amplop, mesti mendas mulai. Contoh, saya besok harus ke Sekincau langsung ke Lampung Timur. Tanpa sepengetahuan panitia saya nyewa heli. Aku lak ngene iki padha iki amplopmu gini wo heli ora mungkin kuat. Ora mungkin kuat. Saya itu mohon maaf. Walaupun saya sakit badan gak enak, tetap saya bertahan ngaji karena saya risau dengan keadaan Indonesia hari ini, terutama soal ahli sunnah wal jamaah. Saya itu kalau mau nuruti butuh dewe, saya tengok-tengok di Jakarta dikasih apartemen, saya dikasih komisaris, 1 bulan dibayar 100 juta lebih, dikasih mobil mewah. Saya mau dikontrak di acara TV itu 2 tahun sama Mas Dedi eksklusif. Tapi konsekuensinya apa? Saya harus tinggal di Jakarta, jadwal saya ini nggak bisa saya datangi. Saya bilang enggak, karena saya lebih mencintai umat di bawah daripada di televisi. Jadi, lah awakmu seudon karo aku ngaji mergo amplopmu ki piro? Kowe ana kotakin pakai nyemplungi 1000, yo ngalah. Kere. Akhirnya saya tadi udah kecapean, saya bilang, udah kita sewa helikopter, besok kita ke Sekincau naik helikopter. Oh, lebih baik mati gagah daripada mati ingah-ingih. Kalau Miftahnya dihina nggak apa-apa, tapi kalau NO-nya dihina saya nggak terima. Makanya saya dibully habis-habisan, terutama ketika saya belani Banser. Gara-gara mereka mengatakan kenapa Banser tidak berangkat ke Papua, saya bilang nggak ada dasar hukumnya, nggak ada payung hukumnya. Saya tanya sama anak-anak Banser di Pringsewu, kalau seandainya ada payung hukum, Banser boleh mengamankan negara, Banser berani apa tidak? Berani. Rungokno kuping. Banser dilawan. Banser itu undang-undangnya siji, wani mati jangan sampai lapar. Mungkin akhirnya postingan saya di Instagram, Pak, itu dibully. Yang mencaci saya, yang mencaci maki saya berapa? 14.000 komentar. Semuanya menghina saya dan Banser. Nggak ada yang belani. Saya bilang saya nggak butuh dibelani. 14.000 komentar gara-gara saya belani Banser. Akhirnya ceramah saya tentang khilafah dibully, Islam Nusantara dibully, cadar dibully, NKRI dibully. Begitu saya lihat 14.000 yang komentar membully saya, tapi saya lihat ada 100.000 yang nge-like video saya. Waktu itu saya mengatakan apa? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatimu. Ora apa-apa. Tak jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya adalah karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Ya seru ngomong hilang loh, Pak. Akhirnya berangkatlah rombongan Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Sampai perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i utusan santri pulang ke rumahnya. Sampaikan kepada ibu, saya sudah mau sampai rumah. Oke. Sampai dalamnya ibunya Syafi'i, santri ini matur, Bu, lalu Imam Syafi'i sampun teng perbatasan Pringsewu. Oh ya, gak apa-apa. Anak jenengan TOP BGT GTL. Oh top banget gitu lah. Lah ngopo? Kondur saking kota Baghdad, anak jenengan membawa ratusan ekor unta dan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Syafi'i, gak usah pulang. Loh, kenapa Bu? Dulu saya perintahkan Syafi'i pergi untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Pelajarannya apa?
Wong tua ki kudune kaya ibune Imam Syafi'i. Anak mondok kuliah stres ki biasane sing gawe stres ki mbokne karo bapakne. Begitu anak rampung mondok, rampung kuliah kok nganggur, ibu mulai cuwit-cuwit. Kowe iki cilik tak gedhekke goblok tak pinterke rampung mondok kok nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuamu? Wong tua, please deh. Terus suwe-suwe kaya rentenir kok. Lah aku dadi anake tak jawab. Ngopo jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Yang perlu Anda pahami apa? Orang tua itu kewajibannya mondok ke anak, guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti? Finish itu tok. Akhirnya mendengar jawaban ibunya Syafi'i ini, semua barangnya Imam Syafi'i dibagi-bagikan di kota Mekah, sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Begitu habis, utusan lagi, Bu, barangnya mentek. Ibu ikhlas kalau Syafi'i mau pulang. Jadi mohon maaf, keberhasilan sebuah pendidikan itu banyak faktor. Tidak hanya soal anak, tidak hanya soal guru, tapi juga support dari orang tua. Inilah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Maka mudah-mudahan dengan ulang tahun Ar-Rahman ini melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang luar biasa untuk Indonesia. Amin Allahumma. Oh, sesi kedua saya mau berbicara nasionalisme. Ini lebih serius lagi. Tapi sebelumnya mau nggak kita selawatan? Selawatan yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Jalur lagu anyar apa lagu lawas? Turun daging. Lawas. Kaset wis ilang. Ayo, jalur lagu apa? Jalur lagu apa? Malah mundur alon-alon ini. Malah cendol banget. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Kowe meneng kondisi pantun-pantun lagu ngono. Urung kok sik. Kamu jangan terlalu semangat, bayaranmu ora jelas tak kandhane. Bisa ngopo? Bose. Lepas bisa lagune apa? Ditinggal rabi. Ngenes uripnya. Korban janji. Yes. Lagu anak milenial satu, lagunya orang NO satu. Lagu orang NO saben malam Jumat. Saya diprotes memviralkan sholawat ini, katanya nggak ada dasarnya. Saya berani memviralkan pujian dan syair ini yang saya jadikan dasar kitab Daqaiqul Akhbar juz 19. Wacanen biar dasar. Jadi saya berani memviralkan. Gue kita ora ngerti kok. Gue aki datul awam merah lulus. Yo, bisa nggak lampunya dimatikan? Yo. Semua flash HP dihidupkan, menghibur Pak Bupati dan para kiai di depan. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Nah, coba lampu dimatikan, lampu atas dimatikan. Lampu atas dimatikan. Layar otomatis tukang lampunya tak pakai. Coba lampu atas. Panitia, lampu yang di atas. Itu loh, lampu yang di atas itu. Mohon maaf, suara saya hancur ini. Sudah mati semua? Flash dihidupkan semua? Yang tidak punya HP cangkemnya merenges. Suara saya hancur, tapi bumi kering sewu. Yuk semuanya diangkat. Nyuwun saya Pak Bupati ya. Musiknya mengikuti saya ya. Lara iso mulya wae kono.
Digoyangkan ke arah kanan kalian dulu nanti. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal kurang bandar saleh iman ala mada. Saleh iman biman qad wahada wal ali wal ashab. Yuk bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman sholli wa sallim iman wal ali wal ashab biman kepacut temenan yen hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih dengaku sing isih ana. Salih iman Allah Allah salih iman wal ali wal biman wal ali wal. Musiknya berhenti, zamannya yang benar. Sholli wa sallim iman ala mada. Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal biman wal ali wal.
Tolong ini 10 Asyura. Sekali lagi, kabul semua hajatnya. Sholli wa sallim daiman ala Allah sholli wa sallim daiman Allah Allah wal biman wal ali wal biman sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ditinggal Rabi versi solawat. Oke. Musik Nabi Somora. Musik desa. Bisa ya? Coba ini mic-nya asisten saya dihidupin bro. Dan bantu nyanyi. Ini suaranya bagus. Cek itu cek. Oh itu loh. Tukang sound goblok pun apa jualnya? Kowe ngaji aku ngeson. Ayo apa? Ayo. Ditinggal Rabi versi sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kan, suara kowe bro. Iso pas. Diangkat semuanya. Yo, nasihat untuk para santri. Yo. Ke kanan dulu. Atiku rasane lara nyawa kanca hadoh karo agama. Musiknya piye to? Randu tata krama Qur'ane ra diwaca kon ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake. Waktu hati semeni guru yang dikepui hayo rene kita ngaji sholawat ya Rabbi balik maka ulangi yang lebih kencang. Ya Rabbi
sing banter ya Rabbi Mustafa amin maqasidana waghfir lana ya wasi'al yang katanya ini dianggap musyrik, lagu Padamu Negeri sama Dari Yakin Ku Teguh. HP-nya diangkat, kita nyanyi lagu kebangsaan. Nggak usah digoyangkan, nggak usah digoyangkan. Saya tersinggung orang yang mengatakan lagu ini katanya lagu musyrik, lagu Padamu Negeri. Kita tunjukkan cinta orang Pringsewu terhadap Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad, diangkat yang tinggi. Padamu kedua, dari Yakin Ku Teguh, kita syukuri kemerdekaan Indonesia atas jasa para pahlawan. Kita hari ini tinggal menikmati kemerdekaan. Bayangkan bagaimana kemudian para pahlawan memperjuangkan Indonesia,
mengorbankan darah dan nyawanya. Merdeka! Dari yakinku aduh kesel aku. Oh lali kacamata. Kacamata dulu kan Pak Wabu. Jadi dengan cara-cara seperti ini Pak Bupati, saya membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak. Karena mohon maaf, kondisi negara kita hari ini seperti ini. Sekarang sudah tidak ada lagi, saya netral, gak ikut sana, gak ikut sini. Itu namanya ISIS, ikut sana, ikut sini. Nggak ada sekarang netral, yang ada itu minna sama minhum, kita sama mereka. Kamu mau berdiri di mana? Kita siapa? Yang mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya. Mereka siapa? Yang berani ngotak-ngatik Pancasila dan mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Mereka adalah musuh bangsa Indonesia. Lampunya udah ke. Ngomong oh, gue sudah kayak gitu. Kok peteng? Maka kemarin saya bilang, hei orang Lemhanas, lo bagus, Anda itu bikin acara seminar gini habis berapa duit? Ya banyak Gus. Akan saya bagi pengajian malam hari ini. Satu, sesi pertama tentang keutamaan ilmu, yang kedua tentang nasionalisme dan kebangsaan. Karena saya dipeseni sama Mbah Mun 2 hari sebelum Idul Fitri, beliau video call saya, kemudian beliau mengatakan, Dawuh Miftah, 1, pengajianmu di dunia malam lanjutkan, karena mereka yang ada di dunia itu juga butuh pengaji. Saya jawab, sendiko Mbah. Nomor 2, konten pengajianmu sudah mulai banyak berbicara soal nasionalisme dan kebangsaan. Maka akan saya bagi 2 seksi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang jam 10, insya Allah 15 menit lagi selesai. Ora urunnya cewek.
Yang pertama, saya akan berbicara keutamaan ilmu. Salah satu imam yang sangat terkenal di dunia namanya adalah Imam Syafi'i. Ada 4 imam yang terkenal. Tolong perhatikan, jari saya bukan akik saya. Pamer mbahmu. Daripada dikira pamer, saya copot. Malah kurang ajar. Malah mugo-mugo ketinggalan. Mohon maaf, saya pakai lagi. Ngaji amplop berat jelas kelangan akik. Saya pakai lagi. Apa? Kalau mau akik silakan datang ke pondok saya. Saya punya banyak batu kicing. Imam itu kan yang terkenal ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau di Indonesia satu lagi, Imam Samudra. saya mau berbicara Imam Syafi'i. Coba ketika kawan-kawan berbicara perbandingan mazhab, jadilah orang yang mempunyai dada yang luas. Artinya apa? Samudra lautan ketika kita memahami sesuatu itu dibutuhkan. Sehingga yang terjadi apa? Kita jarang memvonis orang bahwa orang lain yang beda dengan kita pasti dianggap salah. Itu bukan pemikiran yang benar. Karena 4 imam ini mohon maaf, walaupun kadang-kadang buah pikirannya berbeda, mereka bisa akur. Contoh, kita itu sering alergi ketika melihat orang tahiyat beda dengan kita. Padahal 4 imam ini semuanya beda. Imam Syafi'i, Bagaimana cara Syafi'i bertahiyat? asyhadu alla ilaha illallah. Berdiri Sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru ditutup. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Cuman sekali toh. Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu kalimat Allah, tuing, tuing, tuing. Ini Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya goyang-goyang. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Tapi ingat, Cukup telunjuknya, tidak ikut-ikutan kepalanya. Malah namanya kayak film India. Gus Miftah pakai yang mana? Saya Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i boleh, pakai Hanafi begini boleh, pakai Hambali begini-begini boleh, Maliki begini-begini boleh. Yang tidak boleh begini-begini. Masa tahiyat berdasarkan nomor partainya masing-masing ini lah. Saya mau cerita Syafi'i tentang keutamaan ilmu. Bapak Ibu, terutama adik-adik, alhamdulillah saya sekarang senang pengajian di mana-mana, para kaum milenial ini memadati depan panggung. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Yang di depan panggung ini kaum milenial, yang di belakang kolonial. Terus tua-tua maksudnya kolonial. Imam Syafi'i ketika ngaji di kota Makkah punya guru namanya Abu Uyainah. Selesai ngaji di kota Makkah, Abu Uyainah mengatakan kepada Syafi'i, Syafi'i, nggih Kiai, kamu sudah cukup belajar di sini nak. Wonten dawuh Kiai, silakan lanjutkan ngajimu di kota Madinah dengan imam besar namanya Kiai Imam Malik. Atas perintah kiainya, Imam Syafi'i matur sama ibunya, Mbok, kula badhe ngaji teng Madinah. Karo sapa le? Karo kalih Imam Malik. Ibune ngendikan, karena tahu Imam Syafi'i sudah bertahun-tahun mondok. Lanjutkan mondokmu nak selama-lamanya.
Kalau seandainya gara-gara kamu mondok kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah nak, kita besok pasti akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasianya orang mondok itu begini. Orang anak ketika mau masuk mondok pertama kali itu biasanya susah. Neng pondok nangis-nangis karepe pengen mulai. Tapi kalau anak sudah mulai kerasan di pondok, biasanya sing gateli iki mbokne biasa. Kangen karo anak pengen tilek sak piturute. Akhirnya apa? Imam Syafi'i pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah, Imam Syafi'i belum ada akses ke Imam Malik. Akhirnya sowan kepada gubernur Madinah. Pak Gubernur, ada apa Syafi'i? Saya ke sana. Pertemukan saya dengan Kiai Imam Malik. Apa jawaban Gubernur Gubernur Madinah? Syafi'i, kalau seandainya kamu perintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Pelajarannya apa? Bahwa ulama itu sosok yang sangat dimuliakan. Bahkan seorang gubernur sekalipun mau ketemu Imam Malik mikir. Kenapa? Karena begitu mulianya seorang ulama waktu itu. Beda dengan ulama zaman sekarang. Mau dihapusi tok. Wah arepe nyalek sing digoleki kiai. Begitu jadi ditinggal. Seolah-olah kiai itu hanya seperti daun salam, seperti laos. Apa kuwi? Lah masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Makanya kalau mau nyalek, di mana ada pengajian di situ penuh wajah-wajah para caleg. Begitu jadi minggat, kan danco. Sungguh terlalu. Nggak menghargai kiai. Untung bupati ini Pring Sewu ya kiai. Jadi bupati sowan kepada kiai. Jadi dirinya sowan kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan tidak terjadi di Lampung. Amin. Akhirnya apa? Karena dipaksa oleh Syafi'i, sowanlah Gubernur Madinah ke rumahnya Imam Malik. Nggak ketemu dengan Imam Malik loh. Ketemu dengan khadimnya, pembantunya. Mas, tolong sampaikan kepada Kiai Imam Malik, ada orang Mekah pengen ngaji sama Imam Malik. Namanya siapa? Syafi'i. Oke, saya sampaikan. Gubernur pulang. Pembantunya matur sama Kiai Imam Malik. Pak Kiai, ada tamu. Sopo? Syafi'i saking Mekah. Beliau pengen belajar ngaji sama Kiai Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, sebelum dia ketemu dengan aku, tolong baca dulu kitabku sampai selesai. Pelayan matur sama Syafi'i, Syafi'i, Anda bisa belajar dengan Pak Kiai Imam Malik, syaratnya satu. Apa? Anda harus membaca kitabnya Imam Malik. Apa jawaban Syafi'i muda saat itu? Sampaikan kepada Kiai Imam Malik, saya sudah hafal dengan kitabnya Kiai Imam Malik. Kitab hadis Imam Malik yang paling terkenal namanya apa? Al-Muwatta. Aturno, aku wis apal. Ono ra cah Pring Sewu sing model ngoten iki. Kalau yang datang ke pondok saya beda. Siapa yang mau mondok? Mantan pemabuk, Gus. Apa dulu gelarnya? Pangunci. Apa kuwi paguyuban ngunjuk ciu. Santri saya itu macam-macam. Pemabuk saya openi, PSK saya openi, wow. Anak dunia malam saya openi. Saya kemarin mendata terakhir, jumlah PSK yang saya openi di Jogja itu ada 700. Yang paling muda umurnya di bawah 20 tahun, yang paling tua 57 tahun. Anak dunia malam, mbak-mbak pemandu karaoke,
Kalau di Jakarta namanya LC, kalau di Pantura namanya Purel. Apa itu Purel? Perempuan rela diusel-usel. Itu jumlahnya ada 1.200 di Jogja, ribuan di Jakarta. Mereka bekerja di mana? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Ada lagi yang saya openi, ada. Ini yang paling menarik, banci. Saya punya kelompok pengajian khusus banci 400 orang. Ramadan kemarin telepon saya, Kiai saya mau tobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah 1 bulan ini saya akan berjilbab. Matanya kanan jilbab. Saya ajak umroh. Ayo umroh khusus banci. Oke. Sampai kota Madinah bilang, saya takut di kamar sendiri Kiai. Terus gimana? Tolong dong satu kamar dengan saya. Saya jawab, "Mah." Tangi turu so teles, jempolku teles kabeh. Diajak manasik nggak mau. Begitu tawaf bingung. Caranya gimana, Gus? Gampang. Itu ada Ka'bah, ada lampu hijau. Di situ ada Hajar Aswad. Nanti kamu mengucapkan salam kepada Ka'bah. Bismillah, Allahu Akbar. Wah, banci. Ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Wah, wah, wah. Menarik sekali pengajian dengan para banci. Segeralah sholat di belakang imam. Oke. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka tanya, apa bedanya Gus? Beda. Di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Malah tanya, kalau laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Kalau banci mati? Aluminium. Malah kayak kaleng. Saya itu gimana ya Pak? Menurut Imam Al-Ghazali, syarat menjadi kiai itu apa sih? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Yang umat dengan kacamata kasih sayang. Saya itu kalau ketemu di orang yang dianggap jelek, pendosa, ahli maksiat, saya itu nggak bisa benci. Maka kenapa kemudian banyak quote-quote dari saya yang mengatakan jangan pernah membenci pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Jangan benci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Jangan jadi hakim, tapi jadilah penasehat. Kita itu kan kadang-kadang sering kalau melihat orang salah, orang jelek, kita sering menjadi apa? Menjadi jaksa. Menjadi jaksa atas kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita sendiri. Jadi lah salah wong iki ketok bianget, kesalahan dhewe sama sekali orang ketok. Saya sebaliknya, kalau melihat orang-orang seperti itu, saya jatuhnya itu iba. Kayak santri daftar ke pondok, ada preman datang ke pondok, satu tubuh ini ditindik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ditindik. Mata ditindik, hidung ditindik, kaya kebo tak kandhani. Telinga ditindik. Ana sing mur baut mangkokan pelek sakno. Saya tanya, itu semua kamu tindik? Iya. Termasuk mohon maaf Kiai, apa? Kelamin saya juga saya tindik. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah. Orang mengatakan jangan diterima Gus, itu ahli maksiat. Saya enggak, saya welcome. Ini bro, ngaji karo aku. Karena apa? Kita tidak pernah mengetahui masa depan seseorang itu seperti apa. Betul. Saya sering dihina sama orang, ngaji kok di tempat maksiat. Kamu salah. Lebih baik ngaji di tempat maksiat daripada maksiat di tempat ngaji. Iya kan? Apakah tempat ngaji itu gak ada maksiatnya? Banyak. Saya kemarin pengajian di Lampung daerah mana? Kecopetan. Tempat pengajian bro.
Alhamdulillah ini malam ini nggak ada copet insya Allah. Karena copetnya sudah mengamankan pengajian. Jadi Pak Gesi, jadi saya minta doanya saja deh. Orang-orang kayak saya itu diberikan kekuatan untuk bisa ngopeni orang-orang seperti itu. Kemarin sebelum berangkat ke Aljazair, saya melakukan pembukaan perdana pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Masya Allah. Saya ngaji, waduh ya Allah, macan tutul, manis cantik jalannya mentol-mentol. Ibarat mobil ki Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Beda ning kene lanang kabeh. Ya Allah. Lanjut cerita Syafi'i. Kalau saya ceritakan dunia malam saya, orang mengatakan gak ada baiknya sama sekali. Kayak saya diwawancara isi live, ada kiai atas banget dia. Apa yang kamu lakukan itu memalukan, menjual agama, menista agama. Aku batin, kok cangkemnya atas sih kayak ngene. Akhirnya hostnya tanya sama saya, apa respon Gus Miftah? Mohon maaf, kalau apa yang saya lakukan ngaji di dunia malam itu dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Orang-orang itu nggak tahu. Kalau seandainya mereka itu tahu betapa berat perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhannya. Buat leh. Maka saya mengatakan kepada mereka, lebih baik orang yang banyak dosanya tetapi khawatir dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Saya kalau buat untuk para pendosa itu banyak banget. Soalnya aku ngerti rupa-rupa primus. Pria muka setan. Kan dia. Sekarang insya Allah lebih parah. Akhirnya apa? Singkat cerita, Syafi'i diterima jadi santrinya Imam Malik. Ya tak tombol. Singkat cerita, Syafi'i mulai ngaji sama Imam Malik. setiap kali Syafi'i ngaji kepada Kiai Imam Malik, Apa luar biasanya? Kalau Syafi'i buka kitab bagian kiri, yang kanan itu ditutup. Kiri dibuka, kanan ditutup. Imam Malik bertanya, Syafi'i, iki lak ngaji kaya wong dolanan. Lah pripun Kiai? Sing kiwa mau waca kok sing tengen mau tutup, maksudmu apa? Apa jawaban Syafi'i? Mohon maaf Kiai, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya saya langsung hafal. Ayo, ono cah pring saya kaya ngono? Pakai cangkemmu. Ngapal ke Yasin, rapal-rapal. Saya jadi ingat ngajari Mas Jadi Corbuzier baca Quran. Saya cari turutan nggak dapat, akhirnya cari Iqra, dapat Iqra. Begitu ngaji, aku jadi Yoratiko. Dia itu kan gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1 saja, ijazah tidak saya ambil. Kan saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana gak gimana gitu. Dan Mas Dedi itu merupakan the best magician terbaik dunia 2 kali di Amerika. Ini orang super cerdas. Saking cerdasnya Dedi itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepala. Makanya Dedi itu apa-apa bisa kecuali satu, iklan sampo itu nggak bisa. Dan kurang ajar Pak Kiai. Jumatan sama saya di Bintaro pertama kali Jumatan. Wartawannya cangkemnya jen bosok. Gini. Ditanya Pak sama wartawan, Mas Dedi kok nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah?
Emang hukumnya wajib? Kata Dedi, enggak sih. Tapi Mas Dedi harus paham, fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke jidat. Itu kan penghinaan. Yang disegati apa nih? Pikiran normal wartawan ini. Tanya lagi, Mas Dedi sudah sunat apa belum? Ya Allah. Yang tanya wartawan cowok. Logikane wong lanang takon sunat apa durung? Lah sing takon rondo kan lumrah. Akhirnya YouTube syuting sama saya tanya, bro, tuh dijawab pertanyaan, sudah sunat apa belum? Masa lo kagak percaya? Kalau nggak percaya, lihat sendiri katanya. Mah, orang dulu 2 meter kan delok. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat. Itu loh orang Pringsewu belum percaya. Terus bagaimana supaya saya bisa percaya? Mereka supaya bisa percaya gampang. Saya foto, nanti saya posting. Akhirnya apa? Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Kok bisa dia secerdas itu? Imam Malik utusan kepada ibunya Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Takono karo mbokne Syafi'i. Bocah kayak so pinter ki rahasiane opo? Ini ibu-ibu muda, bapak-bapak, calon-calon suami, kira rupa-rupa jomblo tadi. Ketok itu rupa-rupa jomblo. Santai wae. Santai. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu santai saja. Kamu katakan sama mereka, sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatan. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu bilang begini. Kamu bilang begini, akan datang satu saat, aku akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangan untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Jomblo malah nangis. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu nggak kembali ke hati mantan. Belum. Tapi jadi sakit. Bagaimana tidak? Nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Pengalaman matamu. Kurang ajar ya. Ya Allah. Nyuwun sewu lho Pak Kiai, cah nom-nom soalnya. Sudahlah, mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai wae, santai. Santai. Insyaallah. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Yang jomblo-jomblo bisa dimilah gitu. Ketika sampai rumahnya Imam Syafi'i ketemu dengan ibunya, utusan Imam Malik bertanya, Bu, wonten pertanyaan saking Imam Malik. Apa li? Kok Syafi'i ini pinter banget rahasianya nopo toh? Lagi calon-calon ibu-ibu itu, wih para kincil rungokno kuping. Mbak, kalau kamu mau menikah, jadikanlah Banser sebagai prioritas calon suami. Pertanyaannya, kenapa harus Banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi awakmu. Ayo, saya nggak takut. Aku wong NU, aku orang ngerokok. Tapi saya tidak benci perokok. Saya pendukung perokok, tapi saya tidak ngerokok. Para kincil jawab, kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Enggak. Jelas. Kenapa tidak perokok yang dipilih? Jelas. Paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Cocok. Saya itu NU, tapi saya nggak ngerokok. Tapi saya pendukung merokok. Abang saya ngerokok, adik saya ngerokok, santri saya ngerokok.
Bahkan santri saya ngerokok saja pakai pujian. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok. Padha karo wong sing ora cewek. NU dilawan. Rokok yang duwe dalil lho. Ni'matul udud ba'da dahar. Untungnya saya nggak ngerokok. Kalau Muhammadiyah sampai kiamat tetap haram. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Iya, buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Saya itu nggak tahu, semua orang feeling saya itu ngerokok, tapi saya juga nggak ngerokok sama sekali. Dari kecil saya belum pernah merasakan rokok. Minang matamu, minang kiai, minang. Saya dulu ngaji di rumahnya Dalang Ngentus tahun 2007. Ditawari udut pakai bahasa ngapa, belas ra kepenak. Pak Kiai kiye, kisuk-kisuk ngobori cocot. Cocot ngobori. Kopi. Wayai. Wayai mau bapak ini ya. Tegane. Ya Allah. Pengajian undang Kiai viral, kopinya adem. Gawangnya jam 8. Pantesan. Adem sangit. Ngaji nang Lampung kok kopinya adem. Nanti kalau ada kopi ngajinya lama, nggak ada kopi ngajinya sebentar. Ora dijog gaweke sing anyar. Goblok. Jomblo. Kamu jomblo, kamu ditolak sama pacarmu. Ingatlah, jadilah seperti gula, jangan seperti kopi. Kopi itu pahit tanpa gula. Dikasih gula enak rasanya. Tapi begitu kopi ketemu dengan gula, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Maka jadi cowok itu seperti gula. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Gak ada rahasia bro, tapi saya melakukan 2 hal. Yang pertama, ketika Syafi'i masih bayi, saya memberikan kepadanya ASI eksklusif selama 2 tahun. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoah. Bu, nyusolin itu 2 tahun. Sekarang baru 5 bulan atas nama kesibukan dan wanita kafir. Wanita karir. Wanita karir, anak 5 bulan diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau diajak pengajian jawabannya mergo anake sapi. Dan mohon maaf, efeknya apa? Kamu nggak boleh nikah sama sapi. Kenapa? Saudara sepersusuan. Alasannya wong wedok lek kon nyusoni anake, ya Allah, wis ra metu lah. Ngrangkai lah. Wis lak megawe lah. Kowe ngerti ra? Sak janjane alasane dudu kuwi. Alasannya apa? Selak gantian karo bapaknya. Yang pertama. Yang kedua,
Kenapa Syafi'i bisa cerdas? Ibunya mengatakan, setiap kali saya mau menyusui Imam Syafi'i, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Sederhana kok, wudhu. Saya ini lagi nyambel bawang, nyambel terasi, anaknya nangis, langsung noh. Itu kalau anak bisa ngomong, mesti ngomong, Bu, susumu mambu terasi. Apa dia? Kita pring sewu ki kota, tapi ra iso mbedake gelas dienggo kopi karo gelas dienggo banyu putih. Itu apa banget. Di mana-mana namanya kopi itu pakai cangkir. Ini bukan peruntukannya. Ini berarti kamu nggak adil. Yang namanya adil itu waktu syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini bukan gelas untuk kopi. Oh, kita pengen kita bolon desa. Lah ente yang kopi lah ini kira kepenak belas lagi. Masa saya itu anak pondok, tapi saya diajari dulu di pondok itu. Iki gelas di kopi modelnya kayak ngene. Iki GS buah kayak ngene. Oh no. Sampai saya dulu kan jadi tabaruk jadi kodenya kiai. Kalau saya bikin kopi kok sampai lepet-lepet, onek-onek ki karo kiai, rasupan kaya ngono sugih ke tamu. Iki malah gelasnya kaya kelas ganji. Menengok cewek. Akhirnya apa? Setelah sekian lama mondok di tempatnya Imam Malik, Imam Malik mengatakan begini, ya Allah, saya ternyuh. Apa yang dikatakan Imam Malik? Syafi'i, dia kiai, kamu berangkat ke Baghdad. Loh, kenapa kiai? Sudah kamu sebarkan ilmumu di Baghdad. Kenapa kiai? Ilmuku wis entek. Ono kiai bilang sama santri, wis saiki kowe mulango. Kenapa? Ilmuku wis entek. Itu hanya terjadi dengan Imam Syafi'i. Mergo Syafi'i pintere ora. Kaya wong pring sewu. Kaya wong pring sewu. Wong pring sewu kelas mung kafaro yu kafir. Mondok ra gelem akhire mung tabayatu buyu toba. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Akhire utake madaya mudu modot pisan. Lah iki beda iki, jal babayu jal bibu jajal babon. Akhirnya Imam Syafi'i disangoni sama Imam Malik. Yo Syafi'i, kowe tak sangoni, mangkat ning Baghdad, sendika dawuh Kiai Sami'na wa ata'na. Karena ikraman wa ta'diman kepada Kiai, Imam Syafi'i berangkatlah dari kota Madinah ke kota Baghdad. Mangkat. Beberapa tahun di kota Baghdad, Imam Syafi'i nggak berani pulang. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin dari ibunya. Pelajarannya apa? Santri itu juga kakean mulih tak kandang. Saya itu punya santri mulih. Dase mumet pamit mulih. Panu mulih. Wedhuse meteng mulih. Karena ngaji itu kan harus waktu luz zamani, harus yang lama. Abah saya dulu bilang, Miftah, kamu jangan pulang ke rumah sebelum 3 tahun 10 hari. Saya nggak bertanya apa alasannya, ya saya manut. Sebelum 3 bulan 10 hari saya juga nggak pulang, karena perintahnya seperti itu. Saya hanya memahami waktu luz zaman. Ngaji ini sing suwe. Ojo kakean pamit. Nunggak. Santri saya itu nunggak banget, ratusan juta. Coba ikut pengajian saya. Saya mohon maaf, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, nggak sampai ratusan juta. Bahkan panitia nih kadang-kadang lali ngamplopi. Ini kira efektif. Kadang-kadang kita itu kinerjanya itu nggak efektif, malah membuang-buang duit kok. Gini apa badan? Ini kira nyenengke Pak Wabub menunggui.
Saya pemilik. Copot kesel mataku. Lanjut. Seandainya kamu tahu betapa menderitanya tenggorokanku. Apa? Saya itu lagi batuk, kalau ngibutkan langsung kumat. Wah, aku juga nih. Ini cangkem orang ngaji, cewek. Lanang model lopoh. Kalau ada Nabi Muhammad akan lebih indah kalau ada air putih panas. Masya Allah. Aku raja lo mong kondo. Ya, kenapa ngerti karo aku panitia ini? Ya Allah, lawan kita risi, ngaku kacamata ireng, kayak tukang las. Larang aku guci yo. Wadah, kayak mau paling mergo 1500. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya begitu kenceng teriak-teriak tentang Pancasila? Kenapa hari ini saya begitu kenceng teriak NKRI? Coba sekarang Anda lihat. Musuh-musuh negara itu mohon maaf di mana-mana sudah mulai terang-terangan ngasih eksistensi NKRI. Mereka mengatakan apa? Pancasila tidak cocok. Buktinya apa? Pancasila melahirkan demokrasi yang gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh kecurangan dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya bilang HTI itu memang organisasinya sudah bubar, tapi menungsone ono. Dan Indonesia itu terlalu apa? Bukan terlalu lebay, terlalu slow. Wallace. Terlalu santai terhadap orang-orang ini. Coba kita lihat, itu Turki ramah dengan hati. Yang bilang siapa? Tokoh-tokoh Hizbut Tahrir di Turki itu ditangkap oleh Erdogan. Malaysia ditangkap. Sementara mohon maaf, secara organisasi memang sudah bubar, tapi di Indonesia manusianya masih bergentayangan. Sekarang saya mengatakan khilafah itu bukan tidak cocok untuk Indonesia, tapi tertolak dari bumi Indonesia. Apa bu? Cie sih lo bagi Fatayati. Oh, IPPNU, Insile NU. Mbak, sudah gak usah naik, kamu naik. Udah gak apa-apa. Mat. Foto. Ala-ala jaluk selfie bareng. Jaluk apa? Oh, barokallah. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Yang ini gila, orang ini ketemu kiai jaluk barokah doa. Sekarang barokah selfie. Ya wes kalau minggat toh malah. Kenapa kamu berdua ketemu aku? Foto. Wes. Samoni. Diam. Nama kamu siapa? Maju. Maju. Anissa Aulia. Kenapa aku tanya nama kamu komplit? Biar besok ketika akad aku bisa lancar begini. Mulai dari satu turu tuh. Mati lu riba nih. Muka-muka sepuluh tadi bujurnya banser. Ya wes mana? Apa ini? Ya Allah ya. Coba Bapak Ibu rahimakumullah. Negara-negara di Timur Tengah. Kemarin saya sampaikan di Utama Karya Pak Bupati. Dihabisi oleh orang-orang yang punya kepentingan minyak itu dengan cara apa? Agresi militer. Coba dilihat satu persatu.
Irak dihabisi oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan Irak dengan agresi militer. Atas nama apa? Irak menyimpan bom atom dan nuklir. Sampai Saddam Hussein mati, nggak terbukti Irak menyimpan atom dan nuklir. Akhirnya rakyatnya hari ini sengsara gara-gara agresi militer. Mana lagi? Libya. Muammar Gaddafi diburu, dibom, satu bom itu 1 ton di barak. Yang mati siapa? Putrinya Muammar Gaddafi. Karena Muammar Gaddafi tidak ada di tempat. Dikejar sama Amerika dan Prancis. Mereka sebenarnya punya kepentingan minyak, tapi alasannya apa? Gaddafi terlalu lama jadi presiden dan ini membahayakan bagi demokrasi. Waktu Muammar Gaddafi berkuasa, Libya itu mohon maaf, Sekolah gratis, orang miskin digaji, makan cukup, minyak termurah sedunia Libya. tapi ada orang-orang yang menjanjikan Libya akan lebih baik kalau tidak dipimpin oleh Gaddafi. Akhirnya apa? Gaddafi diburu, mobilnya dibom, ketangkep. Sampai ada yang mengatakan Gaddafi itu disodomi dengan gagang pisau. Siapa yang melakukan? Rakyatnya sendiri yang dulu dikuliahkan oleh Gaddafi. Gaddafi ditendangin. Siapa yang nendangi? Rakyatnya sendiri yang dulu dikasih makan oleh Gaddafi. Sampai akhirnya Muammar Gaddafi ditembak kepalanya, ditembak dadanya. Oleh siapa? Rakyatnya sendiri yang dulu dikasih makan gratis oleh Gaddafi. Dan Anda tahu, setelah Gaddafi meninggal, janji orang-orang ini yang mengatakan Libya akan lebih hebat ketika sudah tidak dipimpin oleh Gaddafi. Anda tahu, rakyat Libya hari ini menyesal. Kenapa? Karena hidup mereka sengsara, minyak mahal, hidup mahal, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju ketika hal itu terjadi di Indonesia? Jangan kemudian kita terprovokasi dengan janji-janji palsu. Kalau di Indonesia nanti khilafah semuanya enak. Cangkemmu, cangkem. Percaya. Sekarang khilafah sudah mulai nggak laku jualan di Indonesia, bahasanya diganti. Apa Pak? NKRI bersyariah. Oh, Indonesia ini kurang Islami apa toh? Pengajian puluhan ribu orang seperti ini Pak, polisi ini melu ngaji. Apik dan jenengan. Benar. Polisi ini langsung ngaji, mati ini pas pengajian. Tapi lah polisi dolanan ini pinggir jalan kok, Hati-hati, mati ini tabrak truk. Kayak gue awas gue, awas ya. Kayak nyaman ke pengajian. Saya kemarin ngaji di Mabes Polri. Apa pandangan Gus Dur terhadap polisi Indonesia? Keren. gimana tidak? Ada orang demo, polisi dilempari batu, yang masuk ambulan batunya, masya Allah. Polisi Indonesia ini apik kabeh nih. Nih sing paling apik loro, patung polisi karo polisi tidur. Sing nyebreke mung siji. Sapa? Polisi Cilukba. Lampu merah mengkok. Iya. Ngopo? Soalnya aku pernah kejadian. Bawa STNK, bawa Om. Nyong. Bawa SIM, Bawa. apa itu surat izin menikah lagi? Bawa helm, No. Terakhir Anda tetap saya bilang, kenapa Pak Polisi tutup pentilnya nggak ada? apa hubungannya? Mau tutup pentil. Yang merusak citra polisi itu orang-orang seperti itu. Betul? Polisi kiri sapi, seneng anak golek. Tutup pentil. Aku undang-undangnya apa? Oh, lah sing bengi iki kena pasal 44. Kok bagi cacat mental. Dan Indonesia ketika mau diagresi militer sama orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, Mereka rawani loh.
Karena sejarah membuktikan kita perang melawan Belanda dan sekutunya, mereka yang bermodalkan alutsista, punya pesawat dan punya tank, perlengkapan tentara yang begitu luar biasa, begitu masuk Indonesia kalah dengan orang Indonesia yang bermodalkan bambu runcing. Bismillahirrahmanirrahim, tusuk tank Belanda mati. Makanya mereka mikir, lagian kalau mau perang di Indonesia itu ongkosnya mahal, tank masuk ke Pring Sewu, parkir 2.000. Larang tak kadang tentarane nembe istirahat ning alun-alun, bakul kacang liwat, cang goreng, cang godhog, cang kemu, mlebu WC nguyuh 2.000, bangkrut tak kadang. Maka yang paling gampang menghancurkan Indonesia bagaimana? Masuk ideologi-ideologi, Pak. Dulu NU Muhammadiyah tarung, sekarang mulai slow. Aman. Dulu masalah kunut rame, sekarang orang Pring Sewu sudah tidak ada lagi yang ribut persoalan kunut. Kenapa? Karena banyak orang Pring Sewu yang sudah tidak sholat subuh. Dulu bilangan traweh ribut 20 dan 8, NU 20, Muhammadiyah 8. Sekarang ada aliran ketiga di Pring Sewu, aliran yang tidak traweh. Peminatnya banyak. Imamnya siapa? Banser. Atas nama menjaga orang terawih. Jelas. NU Muhammadiyah akur, muncul MTA. Tahu-tahu mengharamkan tahlilan, yasinan, selamatan dan lain sebagainya. Maka ada istilah yasin boleh, yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, solawat boleh, solawatan nggak boleh. Kuwi iki ngopo? Mosok ora iso bedake solawat karo solawatan. Solawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge Yasinan. Mosok mau gara-garaan ora oleh, kan bahaya. Katok oleh, katokan oleh, sarung oleh, sarungan oleh, sing mesake wong wedok, kotang oleh, kotangan oleh, ya gondang gandeng. Ini mulai diadu tiap hari, dikit-dikit demo atas nama aksi bela tauhid, demo atas nama aksi bela ulama, demo. Kalau kita orang NU nggak perlu seperti itu. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, sholawatan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela kecil, ya lamaran. Sing slow-slow wae lah. Maka kemudian apa? Kok saya jadi bersedih ya? Justru konflik itu sekarang berangkat dari isu agama. Kenapa? Karena kurang benarnya pemahaman terhadap agama. Maka banyak yang salah paham dan pahamnya salah. Ketika saya lihat Pak Bupati, persoalannya di mana? Karena tidak punya guru. Mau buka Google, buka YouTube. Kan lak ning Solo ki menganggo radio sinaune. Padahal sing jenenge radio ki ana swara tanpa wujud. Sing ana swarane tanpa wujude jenenge Son sembore semiki masyota udan ono suarane ra ono wujude ento jenenge. Bila guru nentut ora mungkin mondoke ning Ar-Rahman, ora mungkin. Mondoke ning dining Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah.
Dan ini tidak akan saya biarkan orang-orang seperti itu ngosak ngasih Indonesia. Coba, ini pemahaman yang sangat rasional Pak. Kenapa harus Pancasila? Pertanyaan saya. Gampang saja. Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa bentuk bangsa Indonesia adalah nation state, negara kesatuan. Kudune sing ngomong ini kudune anggota dewan. Ono ra iki? Pak siapa? Pak Suherman. Untung Suni ning ngarep. Ada lagi? Anggota dewan. Anggota dewan. Masya Allah. Oh, bajihan kayak kudune ngomong soal ini. Matane ngapa ndelok rono? Kalau kowe ngopo nyoblos bajian? Mata codot. Apa? Mergo sing ayu mung siji. Matam. Apa meneh? Oh. Untuk amplop matamu tulisan amplop. Utek iki lho, Cok. Wis rupamu kaya kotak infak. Ya, kowe duit meneh. Arep nerangke Pancasila kok ganggu ae. Kamu jangan-jangan orangnya Sudinur kamu. Kayak bahan mau DPR Pak Herman, bagian dan sebagainya. Kenapa kau harus Pancasila? Coba kita lihat betapa majemuknya bangsa Indonesia. Bedakan coba Anda lihat antara Indonesia dengan Eropa. Oh, gue orang tahun ini Eropa. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Ono Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, Spanyol dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia itu banyak bangsa, berdiri hanya di atas satu negara, namanya Indonesia. Bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Betawi, ini berbangsa-bangsa. Orang usah ngomong saya Indonesia, saya ingin ngomong tanah Jawa tok is. Dari ujung timur, Banyuwangi. Banyuwangi itu punya suku namanya apa? Osing. Nyebrang dikit Madura, wes bahasanya mulai keren, Madura. Orang Madura itu gagal terus kalau daftar polisi, soalnya nggak pernah lulus berhitung. Bawang pring sewu berhitung 1, 2, 3, Madura tuh 1. Susah jadi polisi. Dan yang jelas orang Madura itu nggak pernah menang lomba TTS. Kenapa? Kolomnya kurang terus. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK. Madura kurang. Nakan nak kurang. Nyebrang lagi kemana? Surabaya. Bahasanya rodok kasar. Jancuk. Apakah Jancuk itu misuh? Enggak. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Yang ketika tank ini masuk ke perumahan di Surabaya, orang Surabaya bengok. Jancuk, Jancuk, Jancuk. Kok Gus Miftah fasih ngomong Jancuk? Aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ngulang meneh ketemu mana? Jogja Solo. Wonge walus kaya aku. Aku halus banget tuh cangkemku. Aku ini kasar betul ketemu cangkemmu. Aku ini aslinya halus. Coba kamu tanya ke pondok saya dengan santri sekalipun boson. Aku kira pengajian ngomong londe begenggek itu cuma bahasa panggung. Kalau saya ngaji di lokalisasi nggak pernah sekalipun saya memanggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rohimakumullah. Aku akan melu aku nih sarkem, nggak pernah. Jadi orang itu banyak salah kira. Aku tuh ngomong harus santri gue boso. Beripun Mas, mohon maaf napa dereng. Boso sih. Jangan siapapun. Aku ki duwe wong edan lagu boso. Jogja Solo halus. Ngulon meneh
ketemu Banyumasan, Tegal, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Brebes. Omongannya blek-uduk. Semuanya. Wong ngapak. Ada pengajian, saya diundang sama orang ngapak di Purwokerto. Sambutan. Inyong kalau wingi sowan dalam Gus Miftah. Manjing dalam Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Lho apa to iki aku? Gapura sugeng teka. Ternyata gapura selamat datang. Sugeng itu selamat, teka itu datang. Nang Yogyakarta kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Ya Allah. Monumen Jogja kembali, monumen Jogja balik maning. Pak Bupati ingat nggak dulu kalau kita telepon dari wartel ke rumah seseorang itu kalau sibuk jawabannya biasanya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. The number you calling is engine. Please try again in a few minutes. Lah kowe telepon yang ngapak ora lho, nganggo bahasa ngapak. Nomor telepon yang sira tuju langka telepon meneng ya. Ngapak. Orang apa orang penak? Ngulon meneh. Ketemu mana? Sunda, bangsa Sunda. Ini bahasanya sudah mulai aneh lagi, luar biasa lagi. Kaditu ke dunia teh menduduk di nyanya. Cicing mah ulah gandeng, kai kucing mah disondeng. Indahnya Indonesia. Yang lucu ada orang ngapak main ke rumahnya orang Sunda, di tengah jalan ngidak telek. Orang ngapaknya bertanya, "Taina siapa dia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapak gak percaya, inyong gak percaya, taina urang kok gedenya sekian. Aku bahasa apa-apa iso pajak ngapak Sunda indah. Masuk lagi ke barat Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi Lampung. Nya ego mengan kudai. Ketemu bocah kayak ngono, kampung. Indahnya Indonesia. Ke barat lagi Palembang, wong gitu galau. Ini yang paling mengerikan sedunia. Kapal selam dimakan. Pempek. Ke barat lagi ketemu Medan, mulai bermarga-marga bah. Ini jelas marganya, marga satwa. Kalau dewan biasanya marganya apa? Si lupa hutang. Hutang dengan janji-janji kepada rakyatnya. Lah tukang syutingnya cetok. Apa marganya? Si Raja Guguk. Coba ke wilayah timur, indah lagi kita ketemu Papua dengan kotekannya. Makanya saya tetap berdiri bersama Papua. Kenapa? Karena Papua itu adalah Indonesia. Ke timur Ambon, terus menangan-menang. Orang Madura kalah berhitung sama orang Ambon ke timur. Kalau orang Madura terlalu lama, orang Ambon terlalu cepat. Berhitung 1, 2, 3. Ini Indonesia bro. Dan ternyata yang mampu mengayomi kesemuanya itu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu, dan terbukti sepanjang sejarah adalah Pancasila. Ngono le. Kok saiki kowe ora paham sejarah, urip ning Indonesia, mangan golek duit ning Indonesia, ora gelem hormat karo bendera, minggat to sangka Indonesia. Dan yang diadu siapa? NU. Kenapa NU menjadi sasaran target?
Karena hari ini terbukti yang paling kekeh mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Sekarang kamu saya kasih tahu. Bagaimana cara mereka menghancurkan NU? Habib didu karo Habib. Habib didu karo Kiai. Kiai didu karo Kiai dan seterusnya. Kenapa? Karena pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah para kiai dan para habaib. Saya ditanya, apakah Gus Miftah benci dengan Habib Rizik? Saya bilang, semua Habib saya hormati, termasuk Habib Rizik. Tapi ingat, saya punya prinsip. Aku mau tahu ngaji soal. Di dalam kitab Alim disebutkan, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih diutamakan daripada taat. Siapapun duriannya Rasulullah wajib dihormati. Tetapi tidak harus taat terhadap isi ceramahnya, tergantung isine apa. Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan Miftah benci, aku tahu nih Mekah bareng Habib Rizik kok pas haji. Kalau duriannya Rasulullah kan jelas Pak, ahli Baitul Mustafa Tuhuri. Mereka ini duriannya Rasulullah. Tapi ingat, hormatnya wajib, taatnya belum tentu. Paling gampang ini, Pak Kiai Sujadi ini kiai saya. Sholat subuh, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Saya bilang sama Pak Kiai, boten Pak Kiai mawon. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dengan Pak Kiai Sujadi. Tapi tidak taat saya karena hormat dengan Kiai Sujadi. Aneh, pasangan suami istri, bojone macul, sing wedok bengok. Pak sarapan, engkau bu jenengan dhisik mawon. Selaku wong wedok sing ngerti dalil iki jawaban, boten kula ngenteni bapak. Ora kaya wong pring 1000. Ayo Pak sarapan, aku jek macul bu kowe dhisik. Oke. Kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Sing jilbabe abang insyaallah. Luwih parah. Kalau mereka mengajari orang NU itu hormat kepada habaib, kuwi padha karo ngajari bebek nglangi. Habib pertama kali datang ke Indonesia ini sing ngopeni sing hormati siapa? NU. Orang-orang yang teriak-teriak seperti itu menghormati Habib itu baru hari ini nih. Awake dhewe wis kat biyen. Mila aku pesen karo awakmu, senajan to awakmu ora setuju karo Habib Rizik, jangan pernah membenci Habib manapun, walaupun kamu tidak harus taat. Itu konsep boleh. Saya di mana-mana dibully ra apa-apa wis, santai wae. Saya mengatakan begini kok, kalau ada orang di mana-mana membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatiannya, apalagi kelebihanmu. Santai wae bro, slow walls. Kalau ada orang membicarakan kita di belakang kita, itu artinya apa? Hidup kita kita jauh lebih maju daripada dia. Ono ne wong susah ki ngrasani wong seneng, ora ono wong seneng ngrasani wong susah. Ono ne wong cilik ki ngrasani wong gede, ora ono wong gede ngrasani wong cilik. Ono ne Suherman ki ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Suherman. Ora kenal kok. Ono ne awakmu ki ngrasani Mbak Jihan, ora mungkin Mbak Jihan ngrasani awakmu. Sing dirasani apane? Rupa-rupa codot kaya ngono kok dirasani. Ana niki wong sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur. Ora mungkin sing ning dhuwur ngrasani sing ning isor. Sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Apa aku ngomong ke sing ning mburi panggung? Kayak menungso apa demit aku ya ora ngerti kok. Makanya saya minta, insya Allah berangkat dari Pring Sewu, pengajian kita malam hari ini menghantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Semuanya berdiri, pengajian selesai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan sholawat Hasbi Robbi 3 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Cepet deh.
Tekan subuh ke mateni aku. Yuk, jangan pulang dulu sebelum kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, tunjukkan cintamu terhadap Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, tuduah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sholawat hasbi rabbi 3 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb,
Perkenankanlah kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ketika kami bertemu di acara yang baik, di tempat yang baik, dan kami bertemu dengan orang-orang yang baik, perkenankanlah kami hamba-hambamu menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Sungguh besar dosa yang kami lakukan ya Allah, tapi kami hamba-hambamu yang beriman meyakini bahwa pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Wabil khusus ya Allah untuk kabupaten kami tercinta Pringsewu ini ya Allah. Jadikanlah kami kabupaten ya Allah yang senantiasa mendapatkan rahman dan rahimmu, yang senantiasa mendapatkan kasih sayangmu, yang senantiasa mendapatkan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat dan cita-cita kami, kabulkanlah permintaan kami, kabulkanlah permohonan kami. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, dan Kau sembuhkan seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami ya Allah mempunyai permasalahan dan persoalan hidup ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah jalan keluar dari solusi dan masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami minta kepadamu ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil, jadikanlah kami bangsa yang aman, jadikanlah kami bangsa yang makmur ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi toleransi ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini bangsa yang tercerai-berai ya Allah, jangan pernah Kau jadikan bangsa ini bangsa yang terpecah belah ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dan tatkala suatu saat nanti ya Allah Engkau panggil kami ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilul jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar
ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah kita baca untuk kita, untuk Brengsewu, untuk Ar-Rahman. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.